Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami hormati. Berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang iling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini ada video, cuplikan video dari Gus Fuad Pleret dan KRT Fakih Wirahadiningrat. Bagaimana KRT Fakih menerangkan secara gamblang dan detail. Bahkan kalau perlu ditestimoni, silakan testimoni. Di antara 100 orang habaib, seumpama bekerja sama dengan kita, bekerja sama dalam bidang apapun lah, bukan hanya majlisan sholawat atau majlisan mujahadah atau dzikir atau apalah, itu pasti, makanya merugikan mereka itu. Makanya akidahnya itu akidah parasit. Karena apa? Ditinjau dari genetika itu, genetika Al-Hajari itu ya seperti itu, Askenazi Al-Hajari itu. Ya, sampai di situ itu ditasawurkan, digambarkan kalau serigala itu ya tidak mungkin makan rumput, ya selalu merusak, mengoyak-ngoyak, bikin heboh saja kan gitu. Jadi alhamdulillah Nusantara itu punya peradaban yang sangat mulia. Leluhur kita itu mempunyai peradaban yang luar biasa, terus ya secara otomatis kita mendapatkan genetika yang mempunyai peradaban yang mulia kan gitu. Dan ini sunatullah kan gitu kan. Kita dengarkan bagaimana percakapan antara Gus Fuad Pleret dan Gus Fakih Wirahadiningrat. Ini suatu iktibar buat kita semua, seumpama kita cermati, seumpama kita cerna. Ini sesuai dengan fakta yang terjadi hari ini, yang menceritakan bahwa klan Ba'alawi ini bukan manusia yang bisa diajak kerjasama. Bukan tipikal manusia yang tepo selironya itu tinggi, rasa terima kasihnya ada. Mereka itu sangat serakah, maunya itu dikuasai semua, dan menganggap kita itu adalah ras yang paling rendah. Itu pasti, itu di otaknya pasti seperti itu, dan semua kemauan mereka harus kita ikuti. Sehari dua hari oke lah kita bisa menerima, tapi lama-lama kan ya menyesakkan dada kita, ngempet maksudnya. Mau tidak mau kita harus melawan kan gitu. Masa terus-terusan dikadali, diplekoto bahasa Jawanya kan. Lama-lama kan kita harus punya otak, harus bangkit untuk melawan. Kita dengarkan bagaimana percakapan antara Gus Fuad Pleret dan Gus Fakih Wirahadiningrat. Presiden Muhyiddin Ba'alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Asegaf, Ba'alwi. Kiai Maduddin mantan FPI. Tubagus Mogi itu yang menyebarkan Azmat Khan Ba'alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat, dengan hati nurani kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Dan tolong, dari 100 orang yang pernah berurusan baik dalam koridor agama, majelis, sholawatan, atau berbisnis dengan Ba'alwi, tolong disensus, disurvei. Siapa dari mereka yang benar-benar usahanya sukses, usahanya benar-benar adil, usahanya benar-benar istilahnya itu tidak ditolimi, tidak dikadali. Rata-rata hampir semua pernah dikadali, pernah ditipu, pernah dimakan, direbut atau apapun lah. Yang punya majelis ditendang dari panggungnya, yang bisnis bersama ya diakali, ya dikadali. Coba, ayo, butuh testimoni. Dan ini penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pembuktian di lapangan itu jauh lebih utama dibanding hanya sekedar ceramah-ceramah manis. Karena apa? Sifat ras
itu diturunkan dari genetiknya. Genetik serigala tidak mungkin makan rumput, dia makan daging. Dia mencabik-cabik mangsanya. Genetiknya kambing, struktur genetiknya kambing ya dia makan rumput, dia makan tumbuhan. Jadi struktur genetik membawa sifat ras. Dan ini ras Khazari ini adalah ras serakah, ras arogan dan ras rasis. Dan ini harus dilawan kalau ingin bumi pertiwi Indonesia terbebas dari parasit jahat Ba'alwi, Yahudi Khazari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pesantren kiai ngambil menantu Habib Ba'alwi itu artinya nanti pesantrennya bisa dirampok ya, dan pasti dirampok ya. Ya tunggu saja, dengan sifat mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain, mereka merasa rasnya paling mulia, mesti mereka berusaha akan mendominasi, akan merebut perlahan-lahan pondok pesantren itu. Karena apa? Yang lain kan dianggap hanya sebagai ras rendah. Mereka ras yang paling mulia, mereka yang harus menjadi majikan, mereka yang harus menjadi segala-galanya di dalam semua sistem. Dan ini terjadi. Jangankan pondok pesantren, makam aja mereka rebut, mereka belokkan. Karena katanya alumni Said Al-Maliki sudah direbut, Gus. Nah, itu saya dengar dari beberapa sumber termasuk dari alumni Said Maliki. Itu ada info bahwa ada Ba'alwi, tokoh Ba'alwi yang juga menjadi santrinya Said Al-Maliki. Akhirnya alumninya Ba'alwi ini digabung dengan alumninya Said Maliki. Katanya demikian. Yang ngomong salah satunya adalah Kiai Ali Badri dan juga ada Kiai Mukhlisin Jember dan lain-lain. Itu Kiai Mukhlisin Bondowoso. Jadi beberapa kesaksian dari alumni-alumni seperti pada akhirnya ketika santri-santrinya Said Maliki yang masih lurus, yang masih itu akhirnya terkooptasi dan akhirnya panggung dan narasi itu akhirnya berbelok ke Ba'alwi. Bahkan Said Maliki itu gelarnya cuma Sayyid, katanya Sayyid di bawahnya Habib. Bahkan salah satu tokoh Robito Alawiyah pernah mengatakan, saksinya Katib Am Suriah DPP Naat, bahwa katanya Said Maliki juga diragukan nasabnya. Bayangkan seperti itu. Pada akhirnya siapapun yang mereka coba menempel, kemudian mereka merasuk, kemudian mereka mengambil alih sistem itu. Dan itu adalah sifat-sifat dari parasit. Dan itu kanker termasuk kepada Nahdlatul Ulama ya? Apalagi, nanti lihat saja apakah kalau kemudian ini tidak dihentikan, terus kiai-kiai Nusantara yang di framing mereka nasabnya, rasnya lebih rendah dari mereka, apa nggak diambil nanti majelis-majelisnya, pondok pesantrennya, bahkan nanti umatnya akan diambil untuk mereka untuk dikapitalisasi. Dan ini harus dilawan secara kuat, secara tanpa pandang bulu, baik itu Ba'alwi yang katanya radikal maupun yang halus. Justru yang halus yang lebih berbahaya, karena sifat orang Indonesia ini atau orang Jawa kalau dipangku mati, kalau kemudian dihormati, kemudian didekati, dikancani, itu akhirnya lemah dan tidak sadar bahwa mereka mau dibunuh pelan-pelan seperti kodok ditaruh di atas air, yang lama-lama air ini di atasnya api, kemudian semakin lama semakin mendidih, si kodoknya mati pelan-pelan. Dan ini berbahaya untuk kebangsaan kita ya, Gus, karena mereka memang sebenarnya tidak cocok dengan NKRI, Pancasila dan lain-lain itu ya. Sangat berbahaya. Buktinya apa? Banser, ini ada beberapa anggota Banser. Banser ketika kemudian membakar bendera HTI, Banser dikutuk besar-besaran. Bahkan di DKI Banser disuruh baca syahadat. Bayangkan pasukannya ulama, mereka yang setia menjaga garda Nusantara, garda bangsa dan seterusnya, ini kemudian disuruh baca syahadat padahal mereka adalah pasukannya ulama. Sementara di Yaman sana Houthi membakar bendera Saudi, tidak ada komentar apapun. Bendera Saudi lebih lama mereka menggunakan kalimat tauhid, tapi ini kemudian dipukul rata dan ini menjadi framing untuk memfitnah Banser. Jadi mereka sebenarnya itu kalau dia dari sejarah nih, 1928 Sumpah Pemuda mereka tidak ikut, 10 November tidak ikut, revolusi agresi 1, 2 Belanda mereka tidak ikut. Dia 30 SPKI, 30 SPKI mereka menjadi ketuanya. Dan lain-lain. Dan ini sejalan dengan mereka yang menjadi petinggi Partai Komunis Yaman, Partai Sosialis Marxisme Leninisme Yaman hingga saat ini, namanya Abdurrahman Assegaf yang jadi sekjennya itu. Lah ini mereka ini PKI komunis yang menuduh orang lain komunis, padahal yang jadi korban ya NU, Bansernya dituduh menjadi PKI. Ini kan maling teriak maling. Dan mohon maaf, kalau ini tidak disadari dan tidak ada yang berani bernarasi tegas, masih sungkan-sungkan, masih berusaha bersikap netral. Ingatlah, mereka yang bersikap netral di dalam situasi penindasan, Anda bagian dari penindas itu sendiri dan Anda berdosa kepada Allah. Mau berkata apa di hadapan Kanjeng Nabi nanti dan meluruskan nasab Nabi di Nusantara, ini adalah bagian dari tanggung jawab Anda kalau mengaku orang yang beriman dan cinta sama Kanjeng Nabi. Demikian. Siap, keren. Terima kasih, Gus. Siap, terima kasih. Merdeka. Merdeka.